Tentang teori belajar ya. Teori belajar itu ada 5, kognitif, konstruktivisme, humanisme, behavior, dan sibernetik. Kita pahami dulu, ini teori kognitif ya. Saya bikin judulnya dulu nih. Ini teori kognitif. Ya, ini teori kognitif. Teori kognitif di sini diterangkan adalah materi yang dibuat itu harus sederhana menuju kompleks ya. Harus menuju sederhana menuju kompleks. Sedangkan satu lagi yang kedua, materi yang diajarkan guru itu harus bersifat mudah dalam memahaminya. Jadi mudah dalam memahami, bahasanya mudah dipahami ya, agar peserta didik itu mudah memahami dari teori apa namanya dari pembelajaran ya. Saya mulai. Oke. Yang ketiga, setiap pembelajaran harus memiliki makna ya. Mementingkan keseluruhan berarti dan mementingkan proses ya. Di sini bahasanya adalah mementingkan keseluruhan dan proses ya. Di sini bahasanya mementingkan proses dan keseluruhan ya. Agar keberhasilan tercapai, maka guru mengamati perbedaan pada setiap murid. Yang kelima ini ada lagi, memberikan, ini biasanya di persepsi ya, memberikan kesempatan bertanya dan diskusi antar peserta didik. Ya. Tambahin ini. Memberikan kesempatan, nomor 5 nih. Ya. Memberikan kesempatan bertanya dan diskusi. Biasanya di persepsi. Kesempatan tanya jawab ya, bertanya dan diskusi. Oke. Ini saya ulangin kognitif ya. Teori kognitif itu materinya dari sederhana kompleks, mudah dipahami dan dimengerti. Ya. Kegiatan yang bermakna, ya, bermakna itu berarti prosesnya yang paling penting, keseluruhannya yang paling penting. Yang keempat, ini mengamati perbedaan siswa. Yang kelima, kesempatan bertanya dan diskusi. Ya. Kesempatan bertanya dan diskusi. Memberikan kesempatan bertanya dan diskusi. Contoh soal di UP, ya, kognitif, kita pahami di sini. Nomor 1. Materi disusun menggunakan pola logika kompleks. Saat mengajar, guru ketika menggunakan bahasa mudah dipahami agar materi pelajaran dapat diterima dengan baik. Berarti ini sesuai dengan jadi itu pembahasannya adalah kognitif. Ya, kognitif. Ya, di kognitif nih. Ini jawabannya adalah yang A. Ya, A. Sesuai tadi ini, ya, mudah dipahamin, ya, mudah mengerti, sederhana dan kompleks ya, sederhana dan kompleks. Materinya dari sederhana menuju kompleks. Itu jawabannya tadi adalah yang kognitif ya. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Ya, saya ulangin ya. Materi pelajaran disusun dengan menggunakan pola logika atau dari sederhana ke kompleks. Pada saat mengajar menggunakan bahasa yang mudah dipahami, ya, mudah dipahami atau mudah mengerti, diterima dengan baik oleh siswanya. Maka sesuai dengan teori ini, kognitif di sini kok terhapus nih. Kognitif. Ya. Arti kognitif adalah pembelajaran itu dari sederhana menuju kompleks, mudah dimengerti. Ya. Yang selanjutnya adalah proses ya. Belajar itu bermakna atau yang namanya proses. Ya ini kok nggak bisa dihapus nih. Ya, proses ya. Proses dan keseluruhan ya. Proses dan keseluruhan. Yang keempat, mengamati perbedaan. Yang kelima, memberikan kesempatan bertanya dan diskusi untuk siswanya. Jadi nomor 1 ini, ya, soalnya, materi pelajaran disusun dengan menggunakan pola logika dari sederhana menuju kompleks. Maka ini dan mudah dipahami itu adalah teori kognitif. Oke. Saya lanjut ke soal berikutnya. Ya. Nomor 2.
di kognitif juga ini ya. Seorang siswa mulai belajar membaca dengan sebuah kalimat, kemudian diuraikan menjadi 2 kata, 1 kata, dan huruf. Selanjutnya dikembalikan menuju kalimat semula. Diuraikan berarti menjadi lebih sederhana. Ya. Sederhana. Setelah itu, selanjutnya dikembalikan menuju kalimat semula, berarti kompleks. Ya, kompleks. Oke, biar nampak nih. Oke. Kompleks ya, jadi itu kompleks. Setelah itu, belajar itu sebaiknya mengajari dengan pengalaman bermakna ya. Tadi itu pengalaman bermakna. Oke. Materinya mudah dipahami, dari sederhana kompleks, maka ini jawabannya kognitif. Kognitif. Oke. Bisa dipahami Pak Ibu ya? Teori kognitif ya. Contohnya Bisa. banyak ya. Contohnya banyak sini contohnya. Contohnya saya buat banyak biar makin paham. Nanti saya kirim lagi yang ini. Guru bisa mendorong siswa memberikan waktu bagi mereka untuk berdiskusi terhadap materi yang telah disampaikan atau bertanya, mereka untuk bertanya untuk berdiskusi. Itu juga kognitif. Ya, memberikan kesempatan bertanya dan diskusi itu namanya kognitif. Jadi pembelajarannya interaktif ya, lebih bermakna. Ya. Beda nanti dengan konstruktivisme. Oke, ini jelas sekali ya, mendorong siswa untuk kegiatan bertanya, diskusi terhadap materi yang disampaikan disebut teori kognitif. Ya, bisa dipahami Pak ya? Bapak Ibu bisa dipahami kan? Bisa. Ya. Tadi yang pertama materi sederhana ke kompleks. Ulangi Pak. Ya, ya bentar dulu saya ulangi. Syukur lah masih banyak. Oke. Saya ulangi ya. Kognitif saya mood dulu nih. Yang baru masuk. Ya. Saya ini dulu. Mood dulu. Teori kognitif adalah teori ya. Di sini adalah guru harus mengajari materinya dari sederhana menuju kompleks, ya, sederhana menuju kompleks, ya. Dan bahasanya, materinya bahasanya mudah dipahamin, ya, mudah dipahamin. Kompleks itu rumit Bu, ke yang lebih luas gitu. Kompleks itu sederhana menjadi yang lebih kompleks. Kompleks itu artinya lengkap gitu, lebih lengkap ya, atau bahasanya kompleks. Siswa bukanlah orang dewasa yang sudah mengerti dan mudah dalam berpikir. Jadi guru ini harus bahasanya mudah dipahami ya. Bahasanya mudah dipahami dalam pembelajaran. Mudah dimengerti lah ya. Agar dia bisa dapat, siswa tadi bisa gampang menerima pelajaran. Tiap kegiatan siswa itu bermakna ya. Memiliki bermakna. Berarti di sini artinya adalah proses dan mementingkan keseluruhan. Proses dan keseluruhan. Materinya dari sederhana menuju kompleks ya. Satu lagi mudah dipahamin ya. Mudah dipahamin ya. Mudah dipahamin. Yang kelima saya belum bikin yang kelima. Yang kelima itu adalah ya. Yang kelima itu tadi memberikan kesempatan bertanya ya. Memberikan kesempatan bertanya. Kesempatan bertanya dan diskusi. Bertanya dan diskusi ya. Oke. Iya, memecahkan masalah juga kognitif, benar. Memecahkan masalah juga kognitif. Iya, memecahkan masalah juga kognitif. Memecahkan masalah, ya, diskusi bertanya itu namanya memecahkan masalah. Benar, kognitif, ya. Untuk yang baru-baru, misalnya baru datang ini, ya silakan Ibu tambahin sendiri. Ya, saya kasih waktu lah 2-3 menit yang untuk ini biar kita tidak kelamaan di kognitif karena masih banyak yang lain. Ya. Ada masuk semua lah nih, ibarat kata sudah 200 orang. Ditambahin ya. Yang pertama dari materinya sederhana kompleks, mudah dipahamin materi tadi, ya. Memberikan kesempatan bertanya, mementingkan proses dan keseluruhan, memberikan kesempatan bertanya dan diskusi, memecahkan masalah, ya itu namanya kognitif, ya PBL ya, memecahkan masalah PBL.
Ya, silahkan ya. Yang baru gabung silahkan dicatat dulu ya. Catat dulu yang baru gabung. Ya tunggu Pak ya. Iya nih, catat dulu Masuk. tambahannya yang baru gabung. Ya. Silahkan ditambah-tambah dulu Bapak Ibu. Saya mute dulu. Iya, Pak. Oke. Oke ya. Sudah ya, di modul juga ada kok. Tinggal tambahin aja, memberikan kesempatan bertanya, memecahkan masalah dan proses dan keseluruhan. Udah, itu aja. Ya. Yang baru masuk ya silahkan di screenshot aja langsung. Kalau mau screenshot langsung aja. Yang baru masuk ya. Ya, Pak. Karena kok nyatat itu nanti kelamaan kita bahasnya. Ya, sekali lagi yang baru masuk silahkan di screenshot. Biar mudah. Saya ulangin, materinya harus sederhana kompleks, mudah dimengerti, ya. Mementingkan keseluruhan dan proses, memberikan kesempatan bertanya diskusi, memecahkan masalah. Oke. Ya, ini pastilah dikirim videonya, nggak mau nggak dikirim. Tengok aja di YouTube, itu udah muncul lah semua ya. Tinggal cari judulnya aja. Oke, kita bahas Bapak Ibu ya. Screenshot yang ada screenshotnya langsung sebar aja ke ini, ke apa namanya grup. Ya. Terima kasih ya yang screenshot sebarkan di grup. Kita lanjutkan ke soal langsung ya, lah soal langsung. Ya, yang baru masuk nggak mungkin tunggu lagi ya. Oke. Materi pelajaran disusun dengan menggunakan pola logika. Sederhana kompleks ya. Dari sederhana ke kompleks jelas sekali ini adalah kognitif ya. Ini kognitif dan bahasanya itu mudah dipahami. Ini jelas sekali kognitif. Karena judulnya kognitif, maka ini soal-soal ini adalah soal-soal kognitif ya. Karena judulnya kognitif, maka soal-soal ini adalah soal-soal kognitif. Yang kedua, seorang siswa memulai belajar membaca dengan sebuah kalimat, kemudian diuraikan menjadi kata, suku kata, dan huruf. Berarti sederhana. Selanjutnya dikembalikan menuju kalimat semula, berarti itu kompleks. Lebih sulit lah ya kan. Belajar sebaiknya mengajari siswa dengan pengalaman bermakna. Itu juga kognitif. Menekankan keseluruhan. Berarti paling penting adalah proses dan menekankan keseluruhan. Maka itu adalah teori belajar kognitif. Ya, jawabannya adalah yang I. Oke, kita jawab lagi. Guru bisa mendorong siswa memberikan waktu bagi mereka untuk bertanya, untuk berdiskusi terhadap materi yang akan diajarkan. Maka disebut teori kognitif. Ya. Bisa dipahami Bu ya? Ya, Bisa, kita Pak. lanjut ke ya, gampang ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, ini adalah teori yang namanya teori konstruktivisme ya. Konstruktivisme ya. Teori konstruktivisme ya. Adalah teori, tulis dulu ya. Kalau mau tulis sambil tulis ya. Saya tambah-tambahin sedikit. Baik, Pak. Saat mengajar, memberikan kesempatan pada murid dapat mengeluarkan pendapatnya dengan bahasa sendiri. Berarti di sini mereka ini apa namanya? Discovery lah ya, discovery, penemuan. Kalau di sini konstruktivisme adalah siswa diajari model pembelajaran itu adalah model pembelajaran discovery. Discovery maupun inquiry ya. Inquiry. Jadi di sini model pembelajaran kalau konstruktivisme itu adalah model pembelajaran yang penemuan ya. Penemuan itu adalah discovery dan inquiry. Belajar menemukan konsep karena mereka itu akan membangun pengetahuannya misalnya dengan
dikasih LKPD atau dengan kegiatan praktikum. Biasanya itu kalau discovery dan inquiry ini biasanya kegiatannya kalau nggak kasih LKPD maka dikasih namanya praktikum, ya, kegiatan praktik. Ya. Jadi di sini konsepnya adalah konstruktivisme membangun pengetahuannya dengan cara discovery inquiry, menemukan konsep, ya, menguatkan ide-ide kreatif, ya, imajinatif, ya. Lingkungan belajar kondusif, murid untuk gagasan ide baru, ya, karena dia kan menemukan suatu hipotesis. Dia bisa dari gara-gara praktikum dan LKPD menemukan dia bisa berhipotesis sendiri. Itu namanya konstruktivisme. Model pembelajarannya adalah discovery inquiry, menemukan, ya, menemukan. Biasanya di LKPD dan kegiatan praktikum. Ya. Tambahin Bapak Ibu ya, biar kita lanjutkan ke soalnya. Silahkan yang mau screenshot, ya, kirimkan ke grup. Ya. Sekali lagi saya ulangin, konstruktivisme adalah kegiatan membangun pengetahuan dengan cara grup apa ya Pak? Ya grup satu lagi, ya grup diskusi kan bisa dikirim. Ya. Bisa dikirim di grup diskusi. Ya. Discovery inquiry ya, itu bisa di penemuan ya, penemuan konsep dengan cara LKPD dan praktikum. Ya, LKPD dan praktikum. Ya. Jadi mereka kreatif dan bisa membuat hipotesis atau ide-ide yang baru karena mereka itu berpraktikum. Bisa dipahami Bapak Ibu? Kita langsung ke soal, langsung nampak lah. Pak Ya. Mir, Bisa, Pak. Aja, Pak. Mir, Ya, silakan Pak. mau tanya Pak. Tadi yang kognitif itu yang poin terakhir ada yang tambahan tadi guru memberikan apa namanya kesempatan bertanya dan diskusi. Apakah beda dengan yang konstruktivisme Beda Pak, yang beda sekali Pak. Ya. oh beda? Konstruktivisme itu adalah kegiatannya biasanya LKPD dan praktikum. Ya. Menemukan discovery, inquiry itu menemukan. Kalau diskusi, cuma diskusi sama tanya-tanya jawab, itu biasanya memberikan kesempatan diskusi, itu biasanya itu namanya konektif. Biasanya itu kalau di modelnya adalah model apa namanya, model jigsaw atau model kooperatif. Ya. Kalau konstruktivisme beda ya. Itu kegiatan praktikum, mereka bisa mengeluarkan ide-ide baru, mereka bisa berhipotesis, menemukan konsep. Ya. Kalau diskusi hanya pengetahuan ya, menambah pengetahuan, bukan membangun pengetahuan. Ceramah. Ya jelas Pak Mir, makasih. Oke ya. Kalau lanjut ya Pak Ibu ya. Ya. Ya, saya mute dulu. Kita langsung ke soal saja, langsung ke soal tuh nampak lah. Dalam pembelajaran IPS adalah ya, dalam pembelajaran IPS, ingat ya kalau konstruktivisme itu kegiatan menemukan. Jadi model pembelajarannya adalah inquiry dan discovery. Ya. Dalam pembelajaran IPS, peserta didik diharapkan dapat membangun sendiri pengetahuannya, membangun sendiri. Berarti kan ini menemukan sendiri kan? Menemukan sendiri pengetahuannya, bisa membuat mencari makna sendiri, berarti bisa berhipotesis sendiri, mencari tahu tentang apa yang dipelajarinya, menyimpulkan konsep, berarti dia bisa berhipotesis konsepnya apa, ide baru, ya udah jelas lah, ini namanya konstruktivisme, ya, udah jelas ya. Ya. Nanti biasanya tuh kalau di soal itu dikasih contohnya kasus, contohnya seperti ini, Pak Andri mau mengajar konsep nilai rata-rata, biasanya pakai LKPD, nah itu jelas apa Ibu ya? Ya, kalau ada pakai LKPD namanya menemukan konsep itu namanya konstruktivisme. Atau lagi Berarti siswanya yang lebih aktif Pak ya. iya, biasanya siswanya lebih aktif dan gini. Iya. Nanti di soal itu kita kalau nggak pakai materi atau pengertiannya, biasanya pakai kasus. Kasusnya itu misalnya Pak Andri mau mengajar konsep nilai rata-rata, biasanya memakai LKPD. Langsung aja jawabannya konstruktivisme. Atau Pak Andri untuk belajar ini diperlukan praktikum. Ya udah langsung aja jawabannya konstruktivisme. Ya. Jadi kognitif itu murid baru bisa setelah dijelaskan guru. Begitu ya Pak? Iya, bisa dikatakan seperti itu. Ya. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Untuk ya. Jadi gampang lah ya. Kalau discovery inquiry menemukan konsep, jelaslah itu konstruktivisme ya. Contohnya kasusnya adalah Pak Andre mengajar dengan
konsep LKPD, membangun menara blok, instruksi lah. Ada instruksi. LKPD kan ada instruksi kan Bapak Ibu? Ada nggak instruksinya dalam LKPD itu? Kalau Bapak Ibu buat LKPD, pasti instruksi. Ada, Pak. Iya, jadi konstruktivisme ini instruksi biasanya. Contohnya lagi praktikum. Praktikum itu pasti instruksi kan? Iya. Campurkanlah ini dengan ini, iya kan? Iya. Jadi ini kegiatannya adalah instruksi ya. Kalau nggak LKPD ya praktikum di SD. Oke, paham Bapak Ibu ya? Ya, Pak. Iya, Pak. Kalau diskusi kan bukan instruksi kan? Bukan Iya. kan? Diskusi itu Bukan. bukan kontrol, instruksi, maka dia masuk ke kognitif. Bisa dipahamin ya? Bisa, Kata-kata ini. Kembangkan kegiatan inquiry dan discovery semua topik pembelajaran. Udah jelas lah. Inquiry, discovery tadi apa? Menemukan. Menemukan itu pasti jawabannya konstruktif. Konstruktivisme. Jadi jawabannya adalah ya D. Iya. Ya. Bisa Bapak Ibu ya? Insya Allah, Pak. Ya, Pak. Jadi kalau dia kegiatannya itu instruksi, menemukan itu pakai instruksi. Nggak mungkin sendiri mereka. Pakai LKPD dan praktikum. Itu kegiatan instruksi ya. Prosedur lah. Ibarat kata ada prosedurnya. Itu jawabannya adalah konstruktivisme. Kalau di IPA-nya adalah langkah-langkah metode ilmiah. Oke, paham ya? Insya Allah. Oke, pendidik tidak memindahkan secara langsung pengetahuan atau informasi kepada peserta didik. Iya, kalau tidak memindahkan secara langsung. Kalau secara langsung itu namanya kognitif, ya kan? Akan tetapi peserta didik perlu membangun pengetahuannya. Ya udah jelas ya. Berdasarkan Kognitif. pengalamannya. Pengalaman ini adalah mengerjakan LKPD, Oh, ya kan? Konstruktivisme. Iya, membangun pengetahuan berdasarkan pengalamannya. Pengalaman ini adalah berdasarkan LKPD atau praktikum, ya kan? Iya. Atau metode ilmiah. Dia pengalaman dari situ. Maka ini jawabannya adalah konstruktivisme. Ya, Delta. D. Bisa dipahami Pak Ibu ya? Siapa? Bukan kognitif ya Pak ya. Bukanlah Bu. Ya. Karena jelas bahasanya membangun Bu. Membangun pengetahuan yang diberikan berdasarkan pengalamannya. Tidak memindahkan secara langsung Bu. Ya, pengetahuan. Tapi dia membangun pengetahuannya sendiri berdasarkan pengalamannya. Pengalaman itu seperti apa? Seperti yang namanya praktikum dan LKPD, instruksi lah. Udah jelas juga bahasanya sini membangun. Membangun itu ya konstruktif. Ya, nggak ada lagi. Membangun Ada proses menemukan. Iya, menemukan itu kegiatan inquiry dan discovery ya. Kita lanjut. Ya, bisa dipahami Pak Ibu ya? Ya, Pak. Ya. Humanisme itu paling gampang. Humanisme itu ya bantu aja siswa. Intinya bantu siswa belajar. Jadi sebagai fasilitator. Siswa yang nggak bisa, yang kurang semangat belajar dimotivasi. Intinya inilah guru zaman sekarang. Guru merdeka belajar pakai teori humanisme. Karena merdeka belajar itu sulit. Ya. Kenapa sulit? Ya. Ini karena ini biasanya ya jadi malaikat lah ya. Guru itu malaikat ya. Kalau humanisme guru itu malaikat. Karena ini sulit ya emang. Pak nanti ulang discovery. Discovery itu menemukan Bapak Ibu. Saya ulangin di sini biar enggak kelamaan. Ya. Tadi saya bilang apa? Konstruktivisme itu adalah menemukan konsep. Jadi kegiatannya itu model pembelajarannya adalah menemukan. Inquiry ya. Untuk mulut ya Bu. Itu namanya Yusik. Itu namanya Yusik ya. Yusik Ibu berarti. Ya. Hubung-hubungan aja ya. Kalau untuk mulut itu namanya Yusik ya. Konstruksi ya ini model pembelajarannya menemukan Bu. Model pembelajaran adalah menemukan. Menemukan itu kan cuma dua kan dalam saintifik. Yang pertama discovery, Inquiry. inquiry yang kedua. Inquiry lebih rumit, kita belum ke sini ya. Oke, jadi di sini ya udah menemukan konsep, ya, membangun pengetahuannya dengan pengalamannya secara kreatif atau pada instruksi LKPD dan praktikum. Kalau praktikum kreatif orang itu, coba-cobanya semua. Ya, LKPD juga gitu. Jadi mereka bisa berhipotesis sendiri. Oke ya? Oke, Pak. Ya, itu udah jelas di sini. Kita lanjut humanisme. Humanisme adalah teori guru malaikat. Kenapa? Karena siswanya merenung aja, kita harus motivasinya. Ya. Kalau siswanya 5 atau 10 orang enak. Kalau siswanya 32,
Ini yang sulit. Kacang. Ya, gitu. Iya. Kalau siswanya 10 nggak masalah. Ya. Aman. Iya, betul, Pak. Siswanya 32 kayak mana lihatnya? Nah, ini teori malaikat. Pak. Kalau saya Betul. bilang, Kalau malah 41, nah Pak. udahlah. Itu kayak mana? Itu malaikat, satu orang malaikat mengajar manusia 40. Ya nggak bisa. Ya. Ini adalah teori yang sangat sulit untuk diterapkan. Kenapa? Karena kalau siswanya sedikit oke ya. Batasnya 15 lah. Ya. 15-20 masih aman lah. Tapi kalau udah lebih dari 20, itu kayaknya sulit deh. 24 lah. Sulit lah kalau ini diterapkan ya. Kalau intinya membantu siswa ya, dalam kegiatan belajarnya. Membantu. Sebagai fasilitator, motivasi, dan lain sebagainya. Hmm. Kita pokoknya membantu lah, ya, membantu mengaktualisasi dirinya nih, motivasi diri, pemahaman diri ya. Iya. Ya, solusi lah, pokoknya ada solusi lah dari gurunya. Ibu Taat mengajar salah satu tema pelajaran di kelas 5 dengan mendorong peserta didik untuk berpikir induktif, mementingkan faktor pengalaman, baca sampai habis Ibu ya, terlibat secara aktif dan mendorong supaya siswa memahami, mengembangkan kemampuan dirinya ya, terhadap dirinya serta relasi diri. Ya udah jelas sekali ya. Pemahaman terhadap diri, paham diri namanya humanisme. Meningkatkan keinginan belajar individu. Nah, ini yang sulit ya. Jawabannya adalah yang C ya. Sorry. Ya, jelas sekali ya bahasa sini. Mengaktualisasi diri, pemahaman diri serta relasi diri ya. Itu jelas sekali adalah teori yang namanya teori humanisme. Ya. Bisa Bu ya? Ini saya urutkan gini biar gampang ya, biar gampang. Biar gampang kenapa? Biar enak. Humanisme contohnya nanti saya bagi lagi. Memberikan perhatian dan memberikan motivasi belajar pada peserta didik. Itu jelas sekali motivasi ya. Menjelaskan kembali apabila peserta didik yang belum paham, mampu memahami karakternya, ini jelas sekali namanya humanisme. Jadi guru sini malaikat ya, semuanya dibantunya. Kalau siswa sedikit aman ya, sekali lagi siswa sedikit. Ya, merdeka belajar itu seperti itu ya Bu ya. Merdeka belajar adalah seperti itu. Humanisme itu membantu apa tentang kesulitan siswa. Membantu siswa motivasi, pemahaman karakternya, potensi dirinya, guru hanya sebagai fasilitator. Ya. Perhatian kepada murid, nah, itu. Menciptakan suasana kelas yang kondusif, yang baik gitu kan. Kalau siswa lemah dibantu. Itu namanya humanisme, memanusiakan manusia. Ada yang merenung tadi malam habis main game online, kalah dia, ya. Ini merenung, kayak mana kita bisa bangkitkan semangatnya? Nggak tahu kita, memanusiakan manusia. Ya. Tapi mau gimana pun, inilah teori merdeka belajar. Kita harus seperti malaikat, mau nggak mau ya. Jangan ngeluh juga, ya kan? Kayak mana, mau nggak mau. Tapi kalau nggak sempurna ya maaf, kita hanya manusia. Kalau 40 ya, 32 ke atas itu berat. Tapi kalau sedikit ya wajar aja. Kalau 10 sampai 15 orang ya wajar aja, bisa lah. Humanisme. Ya. Contohnya apa ini? Nomor 1 ini. Kata kuncinya ini, mengembangkan kemampuan, mengaktualisasi diri, pemahaman terhadap dirinya ini. Humanisme, pemahaman diri, motivasi diri. Ya udah jelas, jawabannya adalah C. Ya, jadi soal ini adalah soal humanisme. Jadi di bawah ini adalah soal humanisme semua. Memperhatikan dan memberikan motivasi belajar kepada peserta didik. Ya. Iya, solusi bagi supaya anak belajar benar. Memberikan penjelasan kembali apabila ada peserta didik yang belum paham. Mampu memahami karakter. Apa Bu? Apa Bu? Memberikan motivasi. Motivasi Bu. Motivasi itu namanya ya udah humanisme. Udah saya bilang ini soalnya semua humanisme. Jadi manusia. nggak perlu repot-repot lagi mau jawab apa ya. Nggak mungkin jawabnya konstruktivisme, mana ada sini membangun pengetahuan. Tidak Pak, sibernetik juga tidak. Ya, jawabannya sudah jelas ini humanisme. Kenapa? Membantu siswa yang belum paham. Bisa dipahami Bu? Ya Pak. Motivasi belajar. Kalau ada siswa yang merenung, gara-gara kalah main game online, kita motivasi. Besok harus menang nak, kan gitu. Atau kita duel nak, kan enak aja dia kan. Nggak masalah. Guru kalau guru generasi Z Bu, itu main game online loh Bu, ya kan? Ya, Generasi kayak kita aja kan malas main game online. Kenapa? Tua udah malas. Ya. Nggak ngerti Pak. Nggak ngerti juga ya, ibarat kata ngerti juga kan. Kalau generasi Z, guru-guru yang baru tamat ya main game online itu belajar aja karena kita hidup di era kita, mereka hidup di era mereka ya. Paham Bapak Ibu ya? Hanya sebagai membantu dan memahami potensi peserta didik. Sebagai fasilitator, saya mau lagi Bapak Ibu, mohon maaf. Apapun pembimbing yang dapat fasilitator ya,
memenuhi kebutuhan belajar peserta didik, membantu mengungkapkan emosi peserta didik, membantu belajar peserta didik. Sudah jelas jawabannya adalah yang B. Humanisme, fasilitator. Beda lah Bu, stimulus respon tuh beda, motivasi dan sebagainya beda Pak, beda sekali. Motivasi tadi saya bilang motivasi itu membangkitkan gairahnya belajar. Kalau stimulus kasih bendanya, kasih misalnya reward, nah itu stimulus ya. Behavior. Behavior, bawa ke sawah itu stimulus namanya. Bawa ke lingkungan itu stimulus namanya. Tapi kalau motivasi ya beda sekali ya. Rangsangan belajar, misalnya rangsangan untuk menjawab pertanyaan pakai reward, nah itu jawabannya humanisme. Humanisme, behavior ya. Behavior itu ada rangsangan, stimulus atau bahasanya rangsangan. Oke, kita lanjut ke behavior ya. Behavior itu mementingkan yang namanya perilaku, Bapak ya. Jadi hasil akhirnya adalah perubahan tingkah laku dengan cara latihan dan pengulangan. Berarti ini pembiasaan. Pembiasaan. Proses belajar harus dengan stimulus respon, kasih reward. Mengutamakan bagian-bagian ya. Lingkungan belajar harus diperhatikan. Perhatian guru sangat penting untuk dilakukan ya. Ini namanya behavior, pembiasaan, cara latihan dan pengulangan behavior. Stimulus respon itu juga behavior. Kasihkan dia suatu benda atau kasihkan dia ke lingkungan, kasih reward itu namanya behavior. Kalau humanisme gampang ya. Kognitif juga nggak masalah, konstruktif juga. Nah, ini banyak nih soalnya nih. Yang sering keluar adalah ini behavior. Sering kali keluar, nggak pernah nanti karena nih banyak. Contoh soalnya lebih banyak ketimbang yang lain. Kenapa? Ya ini dari soal 2021 sampai sekarang behavior yang soalnya lebih banyak. Jadi yang harus dipahami betul adalah yang harus dipahami lebih ya, itu namanya behavior ya Bapak Ibu. Kenapa? Soal sering muncul. Berapa soal, Pak? Ya, kalau teori belajar 2 soal Pak, tapi yang muncul selalu ada behavior salah satunya ya Bapak ya. Oke. Kan 2 soal yang keluar nih teori belajar ya kan? Ya. Yang pertama itu kemungkinan besar ya, 75% ke atas ada behavior yang pasti keluar. Satu lagi tinggal di antara kognitif, konstruktivisme, humanistik ya. Tapi behavior dari 2021 sampai sekarang keluar terus, nggak pernah berhenti. Iya. Pembiasaan reward ya. Contohnya Pak, langsung soal ya. Oke. Ya nih, ini dari 2022 nih, Oktober. Belajar rangsangan sederhana. Rangsangan itu adalah Stimulus. stimulus. Sudah jelas sekali namanya. Behavior. Bisa dipahami Bapak Ibu? Pakai tanda sinyal kode ya. Itu namanya behavior. Stimulus respon. Kasih reward, stimulus, itu namanya behavior. Bawa lingkungan, perubahan tingkah laku, pembiasaan latihan, itu namanya behavior. Kata kuncinya banyak. Bisa dipahami Bapak Ibu? Iya, Bapak. Jadi soalnya ini saya bikin terus kemari yang behavior. Kenapa? Biar Ibu nanti lebih paham, ya kan? Nah, jadi ini soalnya kognitif. Ini soalnya ini. Nah, makanya dari awal tadi saya bikin dari itu. Biar apa? Biar mudah. Ya. Nanti saya kirim lagi nih tambahannya. Pak Mir, Ya, silakan, Pak. behavior ini kan dari Pavlov. Masih ada enggak behavior dari yang lain, Pak? Dari pendapat Tahu usah, Pak. Tahu usah lagi, Pak. Nanti Pak bingung, Pak, ya. Oke. Nanti Bapak mapal tokohnya, jadi kemana nanti? Tokoh kognitif sama konstruktivisme ada sama loh, Pak. Itu. Nah, jadi jangan dihafal tokohnya. Kalau Bapak ngapal tokohnya jadi masalah. Oke, Pak. Bapak ngapalnya adalah Behavior. teori belajar aja. Kenapa? Karena lebih mudah. Ya. Oke, Pak. Ini hanya menjebak saja ya. Biar iya, kalau Bapak Ibu ngapal orangnya itu lebih susah kita. Jadi kita nanti itu aja susah memahaminya. Makanya saya nggak mau. Ya rangsangan sederhana behavior. Jawabannya nggak ada lagi kan? Nggak ada lagi jawabannya yang lain. Ya udah nampak Yang gampang-gampang aja. Iya, yang gampang-gampang aja. Hari ini Pak Yani melakukan pembelajaran dengan tema lingkungan. Tadi udah jelas ke tema lingkungan. Tuh, lingkungan belajar harus diperhatikan. Iya kan? Iya. Jadi jawabannya mau nggak mau adalah behavior. Behavior. Baca lagi, Pak Yani kebebasan belajar di sawah. Sampai di sawah ada siswa untuk menggambar dan lain sebagainya. Melaporkan hasilnya. Melaporkan hasilnya juga namanya behavior. Bawa ke lingkungan, habis belajar, kasih laporannya.
Habis itu sikap positif mereka, perubahan sikap. Ya udah jelas. Sini bahasanya lingkungan. Ya, saya ulangin ya, kata kunci sini banyak. Lingkungan. Ada laporan setelah belajar, menyampaikan laporan setelah belajar. Yang ketiga, sikap mereka berubah. 1 tahunan gitu mesti mau. Sikapnya Aku berubah. kan sudah Sikap mulai berubah. 2 Tingkah tahun. lakunya berubah. Agak susah. Diharapkan tingkah lakunya berubah. Jadi ini bahasanya ada 3, lingkungan, laporan, sikap berubah. Menyampaikan pembelajaran, menyampaikan apa yang dilakukannya untuk menunjukkan hasilnya. Ya, itu dan untuk mengasah sikap positif mereka, perubahan tingkah laku, lingkungan, menyampaikan apa yang dipahaminya, ya. Itu juga kepekaan, ya, sikap positif mereka. Ini namanya behavior, ya. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Ya, contohnya nih, contohnya sudah ada sini ya. Di bawah ini sudah ada contohnya. Ya. Ini ya, 3 behavior mengajak siswa ke sawah. Sudah saya buat-buat itu biar gampang. Pak Minho memberikan sebuah pertanyaan yang amat sulit kepada siswanya. Ini juga soal UP. Habis itu beri reward. Ya udah, ya. Beli reward itu namanya Behavior. behavior. Sudah. Behavior. Nggak usah pusing-pusing kali baca soal, ya. Iya, Pak. Pembiasaan. Pembiasaan itu latihan. Behavior. Behavior. Kenapa behavior tadi saya bilang? Pembiasaan. Latihan. Nih ya. Pengulangan. Cara latihan dan pengulangan. Lama-lama jadi Behavior. biasanya itu namanya lama-lama jadi biasa. Jadi namanya ini behavior. Yang lain Pak, nggak usah perlu dihafal-hafal. Natisme, naturalisme nggak masuk. Nggak perlu ya. Ini nggak perlu jebakan aja ini. Biar pusing. Ini nggak perlu. Yang perlu itu kognitif, behavior, 5 tadi Bu ya. Cybernetic. Jadi yang Ibu paham itu gara-gara ada jawaban natisme, naturalisme, interopsionalisme. Ibu cari, ngapain? Nggak penting. Ya. Karena kisi-kisinya cuma 5 yang perlu pelajarin. Yaitu kognitif. Yang pertama tadi kognitif. Yang kedua konstruktivisme. Ini dia. Yang ketiga humanisme. Yang keempat behavior. Yang kelima adalah Humanistik. Cybernetic. Cybernetic. Humanistik udah ya. Iya sudah Pak. Nah, ini. Ya, stimulus respon. Udah jelas lah, ngapain lagi? Behavior. Ya, stimulus respon behavior. Pak Joko ini, behavior adalah mementingkan hasil, Bu ya. Mementingkan hasil. Ini contoh kasus, Pak Joko sedang mengajar matematika. Pak Joko prinsip bahwa jika siswa belum dapat berhitung perkalian, walaupun ia sudah berusaha giat dan gurunya sudah mengajarkan dengan tekun, namun jika anak tersebut belum dapat mempraktekkan perhitungan perkalian, maka belum belajar katanya. Kalau belum ada perubahan, namanya juga behavior. Dia harus terjadi perubahan. Ya. Kalau nggak berubah-berubah, berarti tetap aja behavior. Dia nggak anggap, dia mementingkan hasil. Kalau kognitif, itu mementingkan proses. Paham Bu ya? Jadi hasilnya wajib bagus gitu Pak? Iya, hasilnya harus ada lah, berubah lah. Ya. Kalau nggak, ini kasus ya. Bisa dipahami Bapak Ibu? Ya. Iya. Cybernetic ya udah, ini biasanya pakai ya kayak kita nih lah, Zoom ya, pakai video lah. Ya. Teknologi. Ya udah nih, yang pakai teknologi namanya Siber. Biasanya tuh Zoom itu ya. Tapi jarang masuk lagi. Masuknya kenapa ini? Pada momen COVID kemarin 2021 kan? Masih COVID. Jadi masuk cybernetic. Kalau sekarang nggak lagi, yang masuk tuh behavior. Biasanya pokoknya behavior lah sering banyak masuk. Nggak ada lain dah. Kalau pusing-pusing pilih aja behavior Pak ya? Oh nggak bisa Bu. Kalau pusing-pusing pilih aja behavior. Jangan gitu Pak. Ya. Dibaca soalnya Pak. Karena sudah saya berikan ini. Tinggal dibaca aja Pak Ibu. Nanti saya kasih lagi nih ya. Sudah paham Pak Ibu ya? Ya Pak. Sama. Silakan lagi. Sebelum kita masuk ke 1 jam terakhir. Untuk belajar tentang pembelajaran hot. Lebih gampang lagi itu. Silakan bertanya lagi Bapak Ibu. Kenapa saya bilang sayang ya kalau ada kesempatan saya angkat tangan atau pakai pesan, mana baiknya aja. Silakan bertanya tentang teori apapun ini di sini biar paham. Saya masih itu Pak bisa tertukar kognitif sama konstruktivisme. Kognitif itu Bu, materi sederhana kompleks. Kegiatannya adalah bermakna atau lebih biasanya diskusi tanya jawab Bu. Ini kognitif biasanya modelnya diskusi tanya ya.
Diskusi, Oh, tanya jawab. Biasanya guru menjelaskan ini, Bu. Kognitif. Diskusi, Iya. tanya jawab. Guru ini menjelaskan, Bu ya. Biasanya guru Menjelaskan. bahasanya mudah dipahami ya. Materinya sederhana kompleks. Oke. Ya. Ini mudah dipahami lah ya. Kalau konstruktivisme Bapak Ibu yang ini, Ibu beda banget nih Bu ya, beda banget. Kenapa beda banget ya? Ini menemukan siswa itu kita ulangi lagi biar supaya. Tadi kalau kognitif, Ibu sebagai guru langsung mentransfer pengetahuan Ibu. Ngerti Bu? Ya, Pak. Dengan tanya jawab, diskusi, oke? Iya. Tapi kalau konstruktivisme, siswanya yang mencari, membangun pengetahuannya, siswa yang menemukan konsep dari materi Ibu. Dengan cara apa? Dengan cara LKPD, ya. Kalau cybernetic Zoom, Bu, udah itu aja, video call itu Zoom, cybernetic itu Zoom. Cybernetic itu intinya teknologi tatap muka. Teknologi mengajar tatap muka ya. Ya. Mengajar Zoom. Ya gitulah Zoom atau video call. Atau Google Meet ya. Nah, oke, silakan lagi Bu tanya. Ingat aja konstruktivisme itu tidaklah sama dengan kognitif. Kalau kognitif Ibu menjelaskan langsung pengetahuan Ibu transfer ke siswa. Sedangkan konstruktivisme siswanya yang menemukan konsep dari materi Ibu. Membangun pengetahuannya. Iya, dengan apa? Dengan cara praktikum atau LKPD atau kegiatan prosedur atau kegiatan discovery dan inquiry. Ya, ada lagi humanisme ya. Silakan bertanya sebelum 1 jam terakhir. Yang terakhir apa? Humanisme. Ya, Ya, Pak. Behavior lagi, Pak. Behavior. Behavior. Ya, ntar dulu ya, humanisme. Humanisme itu adalah membantu siswa dalam kegiatan belajarnya. Memotivasi sebagai fasilitator, mengenal kelemahan siswa. Banyak lah ini. Malaikat lah. Ya. Mengenal karakter potensi siswa, mengaktualisasi dirinya, paham terhadap dirinya. Nah, itu namanya humanisme. Membantu masalah siswa. Contohnya tadi nih. Mengaktualisasi diri, pemahaman diri, itu humanisme. Ya. Baru apa lagi? Ya. Ntar Bu yang lain ya. Memberikan mampu memahami karakter peserta didik, memberikan motivasi, belajar, memberikan penjelasan kembali bagi yang belum paham, mampu memahami karakternya, itu namanya humanisme. Ya, humanisme itu gampang ya. Sebagai fasilitator, memahami, memenuhi kebutuhannya, membantu ungkap emosi, motivasi berarti. Membantu belajarnya, itu humanisme. Sangat-sangat jelas humanisme itu. Ya. Beda Bu, saya bilang tadi Bu. Ibu jangan kemana-mana. Aduh, saya bilang tadi. Dari tadi kita bahas kognitif. Kognitif tadi sama konstruktivisme. Sama-sama pengalaman. Benar, tapi pengalaman untuk konstruktivisme itu adalah menemukan. Pengalamannya beda dengan kognitif. Diskusi tanya jawab. Beda kan Bu? Yang mana itu namanya kognitif, yang mana namanya konstruktif. Konstruktif itu discovery, menemukan konsep, membangun pengetahuannya siswa yang lebih aktif. Ya, metode mengajarnya adalah siswa, fokus ke siswanya. Siswanya lebih aktif menemukan konsep. Kognitif biasanya gurunya, ya, tapi siswanya bisa aktif dengan cara ya diskusi tanya jawab ya. Mungkin Pak, kognitif itu guru yang aktif terus. Enggak bisa juga gitu Pak. Enggak. Ya. Diskusi kan aktif juga siswanya kan. Bapak jangan pusing loh saya bilang. Aduh kalau saya pusing. Gampangnya kalau kognitif ya terlalu gampang sekali kalau saya bilang ini. Udah tadi saya bilang discovery sama inquiry beda nggak dengan kooperatif? Udah, Ya udah selesai masalahnya sebenarnya. Kalau Bapak tahu itu beda, udah selesai masalah kita ya. Discovery sama inquiry itu nanti Bu, inquiry itu menemukan, discovery itu menemukan. Ya. Nanti kita belajar ini sabar, ini masih mengulang biar paham. Kita jangan jauh-jauh dulu. Pahami dulu mana kognitif, mana konstruktif. Konstruktivisme, discovery, inquiry. Discovery, inquiry itu siswa menemukan konsep. Bisa dipahami Bu? Ya. Ya Pak, insya Allah. Kooperatif, siswa itu diskusi tanya jawab. Biasanya guru menjelaskan terlebih dahulu, benar nggak? Benar. Ya. Biasanya mentransfer pengetahuannya dahulu. Baru diskusi tanya jawab. Iya kan? Ya.
Bisa dipahamin? Insya Allah. Nah, bedakan ya. Nanti sama-sama pengalaman, Pak. Ya, bahasa pengalaman ya banyak ya. Pengalaman lingkungan juga pengalaman enggak? Iya. Iya. Pengalaman praktek pengalaman enggak? Pengalaman. Iya, iya. Jangan sampai beda bahasanya. Intinya nih, menyimpulkan konsep, menemukan mencari makna sendiri. Yang ini siswanya aktif lah. Dengan cara apa Aktif. siswa bisa mencari menemukan konsep? Dengan cara discovery inquiry. Ya, dengan cara apa? Praktikum atau RKPD. Udah selesai. Nanti pula Bapak Ibu jawab pula misalnya kan. LKPD pengalamannya adalah namanya itu ya, apa namanya? Mencari masalah ya benar nih. Benar nih. Terima kasih Bu Tirta Kautsar. Mengamati diskusi mencari masalah ya benar. Silakan Bu Sinta Rinosari. Bu Jowo. Sudah Pak, sudah jelas. Oh, udah jelas, alhamdulillah. Ada lagi yang sibernetik itu Zoom ya. Zoom, intinya Zoom lah. Soal terakhir nih. Paling enak sibernetik Ya Pak. ini Sudah ada nih, ada Ya, skipper, paling gampang. Kuiper, intinya video-video pembelajaran. Video belajar tatap muka dengan cara teknologi. Ya. Nanti Bu, kamu Bu Asmawati lihat aja itunya Bu ya. Lihat aja apa namanya? Recordnya. Kenapa? Nggak mungkin saya ulangi lagi. Kita mau ke pembelajaran HOTS. Oke? Karena Ibu terlambatnya udah sampai 1 jam. Bisa dipahamin ya? Insya Allah. Ya, gampang lah itu, ya. Ingat ya, kognitif itu beda sekali dengan konstruktivisme Pak Ibu ya. Ya. Konstruktivisme menemukan konsep yang Ibu ajarkan dengan cara discovery inquiry. Sedangkan tadi kognitif biasanya itu kalau modelnya adalah kooperatif. Ibu guru menjelaskan, siswa tanya jawab, diskusi, iya kan? Materinya dari apa? Dari sederhana menuju kompleks. Bisa dipahami Pak Ibu ya? Insya Allah. Iya, sudah sangat-sangat jelas ya. Ya. Insya Allah. Sangat jelas ya. Kalau ada tanya lagi nantilah ya. Kalau ada tanya lagi nanti kita pahamin lagi. Boleh di itu. Ya agak udah sehat nih besok hari apa? Rabu bisa kita buka Zoom-nya. Kalau udah sehat gini enak, Bu. Kalau belum sehat ya mohon maaf. Ini udah sehat. STMJ Pak, susu telur madu jahe. Wah, udah Pak. Udah semua Pak. Ini 2 hari ini emang agak-agak lain Pak. Tapi ya udah. Alhamdulillah lah. Pak. Nah, oke, kita masuk ya Bu. Ini Pak. Pingin moto teori belajar ini Pak, rangkuman ini Pak. Udah Bu, udah saya buat di modul ya. Di modul ada Bu. Lengkap di modul, iya. semuanya lengkap. Ibu tinggal, kenapa saya bilang saya akan memudahkan Bapak Ibu menjawab soal. Saya bedakan teorinya. Ini kognitif Bapak Ibu yang pertama kan. Iya. Soalnya kognitif semua, ya kan? Ini konstruktivisme. Soalnya konstruktivisme semua, ya kan? Iya Pak. Ya kan? Ini humanisme, soalnya humanisme semua. Ya. Ini behavior, soalnya behavior semua. Jadi lebih mudah, oke? Ya. Nanti saya kirim lagi Pak, biar paham. Ya. asalkan. Dan saya jelaskan biar paham. Oke, saya kirim Iya lagi. Pak. Ya, jadi kenapa saya bikin mudah? Namanya saya kan juga paham lah Bapak Ibu ya. Saya bikin mudah. Nah, thank you katanya, langsung thank you. Ya, thank you. Ya, ini pembelajaran HOTS Bapak Ibu ya. Pembelajaran HOTS, ya, pembelajaran HOTS. Oh ya, mudah untuk memahami. Oke, kita mau dulu Bapak Ibu. Ya, kita mau. Oke. Pembelajaran HOTS Bapak Ibu ya. Pembelajaran HOTS berarti C4, C5, C5 C6. Saya besar-besaran dulu ya, biar supaya gampang. Oke, soal-soalnya juga ada yang HOTS ya. Besarkan dulu. Nah, kemarin aja lah, biar enak. Oke. Nah, dah. Lebih jelas. Berdasarkan undang-undang yang berlaku tentang guru, bahwa selama melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, harus menyesuaikan tuntutan perkembangan ipteks, masyarakat, dan kebutuhan pendidik. Berikut ini adalah contoh penyesuaian tugas pokok guru dalam pembelajaran abad 21. Ya. Abad 21 itu harus berpikir Kreatif. ya, berpikir kritis. Jadi berpikir kritis ini adalah berarti pembelajarannya harus menggunakan HOTS, menerapkan model pembelajaran yang berorientasi HOTS. Itu karena dianjurkan mereka itu berpikir kritis. Ya, jadi jawabannya adalah yang B. Abad 21 itu kritis. Sama soal ini juga. Soal ini adalah soal langkah kegiatan inti dirumuskan Bu Taat. Manakah yang langkah 4 CHOT? Aku nggak masalah sih ya.
Kalau besok soalnya 4C hot Bapak Ibu, soalnya 4C hot, manakah langkah-langkah di atas 4C hot? Ibu cari aja 4C hot itu yang pertama kali adalah kolaborasi Bapak Ibu ya. Kolaborasi artinya itu berkelompok. Ya. Cari dulu yang berkelompok. Sudahlah, itu dulu jawabannya. Dari 1 sampai 6, cari dulu yang berkelompok. Udah selesai tuh. Ya. Pahami dulu Bapak Ibu. Dari 1 sampai 6, Ibu baca dulu. Yang berkelompok itu nomor berapa? Sudah itu dulu. Collaboration. Nomor berapa yang berkelompok? Nomor berapa yang berkelompok? 2, Pak. 2. Jawabannya 2 dulu ya. Jawabannya 2 dulu ya. Ya, suara saya kok ada Pak Amir. Pak Amirnya kembar. Ya. 2 dulu Bapak Ibu ya. Oke ya. Yang ada 2-nya itu benar. Ini benar. Ini salah. Ini benar. Ini benar. Ini salah. Bisa dipahami Bapak Ibu? Bisa, Pak. Bisa ya. Siap. Oke. Yang mana Ibu lebih bagus? Nomor 1 apa nomor 2 kalau pelajaran Ibu? Ya. Kalau hot. 1 kan sama 2 ini sama nih. 2. 2. Berarti nomor 1 nggak usah masuk. Ngapain nomor 1 masuk lagi? Sama soalnya kan. Membaca teks ya kan. Menandai. Sama nggak Bu? Sama nggak? Ya. Sama. Ibu pilih 1 apa pilih 2? 4C hot itu collaboration. Iya. Nomor 2 ya. 2 menandai. Berarti yang ada satunya. Salah. Salah. Jawaban tinggal di. Selesai Bu. Oh iya Pak. Oh, 2 mana? Saya ulangin ya. Pertama sekali, Bapak Ibu adalah langkah 4C hot. 4C hot adalah kegiatan collaboration. Berkelompok. Berkelompok. Artinya berkelompok. Ibu cari aja yang berkelompok. Jangan kemana-mana dulu. Kenapa? Itu yang paling mudah dipahamin. Berkelompok itu cuma nomor berapa? 2. 2. Maka yang 2 yang benar. Yang ada 2-nya benar. Iya. Betul. A, C, hitam lah, warna hitam. A, D, salah. C, E. salah. Sampai sini paham Bapak Ibu? Iya bisa Nomor Pak. 1 sama nomor 2 nih sama menandai. Sama menandai. Mana yang Ibu pilih? Berkelompok apa sendiri-sendiri nih? Berkelompok. Berarti ngapain nomor 1 diambil? Karena udah diambil nomor 2. Berarti yang ada satunya salah. Ya udah selesai jawabannya, mau nggak mau kan gede. Ya nggak mau Gampang, nggak mau gede. Ngapain pening-pening lagi? Ya kan? Iya. Betul nggak kita pahami? Memahami. Membuat kalimat sudah jelas. Ini Empat. Membuat. berarti di sini Membuat. sudah karakternya 4C hot. Hot. Ya, jadi nggak usah pening-pening menjawab soal seperti ini. Nanti saya bikin soalnya nanti di soal tambahin mini tryout. Silakan Pak. Silakan Iya, Pak. Pak. Teman-teman. Bro, ini mau tanya, kalau kita mencarinya dengan model langsung C-nya saja Pak, misalkan C4, berarti hotnya berarti C4, C5 dan C6. Boleh Pak. Bapak jawab tanya 2 dan 6 ya kan? Iya, gitu. Ya betul, nggak apa Pak. Itu istilah Bapak udah makin bagus. Ya sudah, Bapak selesai. Bapak berarti paham. Ya udah. Beres kan Pak? Ya, artinya menggunakan kognitif. Iya, C. betul. Menggunakan kata kuncinya C4, C5, C6. Ya betul. C6 adalah yang hot. Betul sekali Pak. Taksonomi belum. Iya, terima kasih Bapak. Ya, makin banyak Bapak tahu, makin enak kita ngajar ya gitu. Malah enak gue Pak Bambang. Iya, mana enak kui bagus Oke. Pak, mana enak kui ya. Tapi kalau saya 4C hot, saya paling penting sekali saya mencari yang kelompok. Ya. Kenapa? Habis itu baru yang C4, C5, C6. Ya. Tapi paling Jadi penting cari fokusnya yang bukan pakai teori belum itu. iya, kelompok dan C4, C5, C6. Rumusnya 4C hot, kelompok C4, C5, C6. Bapak Ibu paham? Siap. Aman ya? Pak, yang 5 itu memahami apa C2, Iya Bu, Pak? mau nggak mau jawabannya ke D Bu. Oh iya. Ya, karena mau nggak mau kasih soal ini dikasih soal juga, ya pastilah memahami dulu Bu. Teori itu Bu, apa namanya? Teori belajar itu adalah 4C itu kan namanya pembelajaran di PBL ini nggak salah saya. Ya. Jadi itu kan berkembang Bu, memahami baru membuat, ya kan? Pertama kan menandai Bu. Dia harus bertahap Bu, harus bertahap. Menandai itu C1 Bu ya. Nanti C1 memahami C2 Bapak Ibu ya. C2 baru C6, C4 hot. Biasanya terakhirnya itu adalah yang hot, ya kan?
Makanya saya Saya kira makanya saya kasih kuncinya dulu kelompok. Saya nggak mau yang kohort dulu. Kenapa? Nanti Bapak Ibu bingung jawabnya. Iya, Pak. Ya saya kasih dulu rumusnya apa? Kelompok. Kenapa? Biar Bapak Ibu mudah. Iya, iya. Melihat jawabannya langsung mudah. Yang berkelompok, Pak, cuma nomor 2. Iya, berarti nomor 2, nomor 2, nomor 2 selesai. Yang paling benar. Iya, Hot banding- itu bandingkan. berkelompok. Ini menandai. Sama. Ibu pilih mana? 1 apa 2? 2. 2, ya udah 1 salah. Ngapain lagi diambil 1? Iya kan? Betul. Jawabannya D. Pak, tapi C4, C5, C6. Iya, benar saya bilang. Terakhirnya itu pasti dia hot. Tapi sebelum menuju hot, nggak mungkin perkembangan kognitif langsung ke hot. Nggak mungkin Bapak Ibu ya. Dia pelan-pelan ya. Menandai dulu, memahami. Habis itu baru terakhirnya hot. Intinya terakhirnya hot. Makanya saya bikin dulu rumusnya ini adalah, rumusnya catat Bapak Ibu ya. 4 C hot adalah kelompok. Terakhirnya harus hot. C4, C5, C6. Tanda Ibu. Pertama kelompok, terakhir hot. Sudah selesai, Bu. Ini rumusnya. Rumus ini yang paling penting, kata kunci ini. Karena di jawaban sangat gampang melihatnya. Karena kita nggak menjelaskan, ya. Karena kita nggak menjelaskan soal, kita hanya menjawab soal. Pastilah jawaban A, B, C, D, E ini pasti bisa disalah-salahkan, ya kan? Karena kita membandingkan jawaban, ya. Membandingkan jawaban itu paling mudah ketimbang menjelaskan jawabannya. Paham Bapak Ibu? Ya, Pak. Silakan lagi yang bertanya. Berkelompok sama apa tidak, Pak? Nggak usah dipahami itu, Bu. Pokoknya berkelompok lah. Kelompok itu pasti heterogen. Nggak mungkin dia homogen. Nggak boleh ya. Berkelompok itu harus heterogen, Bapak Ibu ya. Nggak boleh yang homogen. Siswa pintar semuanya. Ketawa lah dia dengan orang siswa yang nggak pintar tuh dia. Digabungkan. Kenapa? Karena kadang-kadang siswa pintar ini kadang-kadang kalau udah sama pintar gabung, ketawa dia lihat-lihat yang nggak mampu tuh kan, kasihan juga. Makanya harus dihomogenkan. Sukunya harus beda. Kalau sukunya sama ya nggak masalah di rumah itu ya, sama di sekolah. Biasa setahun Pak C ini keluar Pak Emil? Ya ini pasti Pak. Ini mau nggak mau. Satu soal Pak. Oh iya iya. 4 Makanya C. saya bikin judulnya pembelajaran HOTS. Ya, itu soal ini Pak. Oke? Bisa dipahamin? Yo. Ini karakter abad 21 ya, HOTS. Ya, berpikir kritis. Oke? Ini ya, tidak ada yang, ini soal juga nih ya, karakter abad 21. Tidak ada yang bertanya mengapa selama menjadi PS. Hanya 2 dari 30 peserta didik menjawab pertanyaan guru. Tidak bisa mengurai. Mengurai itu ke C berapa, Pak? Mengurai. C4 gitu. C4. Cari aja yang di sini aktivitas HOTS. HOTS itu apa, Pak? High order thinking skill. Kemampuan berpikir tingkat tinggi. Berarti jawabannya ini belum mampu berpikir Kritis. kritis. Karena di sini bahasanya mengurai. Mengurai itu adalah C4. C4. Bisa dipahami Bapak Ibu? Insya Allah, Pak. Kalau nggak mampu siswanya menjawab pertanyaan guru, berarti siswa itu belum mampu berpikir Kritis. Oke, Bapak bisa dipahami? Makanya saya bikin ini pembelajaran hot. Cari aja kata kunci sini. Mengurai, membuat, menelaah. Nggak bisa dia menelaah, nggak bisa dia menganalisis. Langsung jawabannya belum mampu berpikir kritis. Bisa dipahami Bapak Ibu? Kuncinya KKO ya Pak ya. Iya, makanya saya bilang diajar dulu KKO di awal. Kenapa? Biar itu nurut semua, Pak. Nurut semua tuh. Nurut ya, makanya kuncinya di RPP sebenarnya kan. Iya Bapak Ibu? Iya Pak. Iya. Oke, lanjut kita. Ini beda ya. Ini beda soalnya tentang tadi. Pada waktu menjadi PS terlihat guru sudah dalam kelas. Namun di dalam kelas hanya 6 orang. Ya. Kalau nggak yang ini yang masuk Bapak Ibu, yang ini yang gitu. Kenapa gurunya itu siswanya nggak mau masuk, malah berlari-lari? Sementara waktu sudah menunjukkan 15 menit jam pelajaran. Berarti ini ada yang salah dengan gurunya. Ya. Berarti pembelajaran IPS itu gurunya tidak asik. Iya kan Bapak Ibu? Iya, bosan. Bosan, siswanya bosan nggak mau masuk. Ya udah sudah berarti gurunya yang tidak bagus. Bermasalah ya. Di sini berarti sebagian besar tidak tertarik mengikuti pembelajaran IPS. Kenapa sebagian besar ini di luar? Maka dia tidak tertarik. Berarti ada yang salah dengan gurunya. Jawabannya adalah yang E. Ya. Soal sebelumnya Pak Ibu. Oke. Ya. Tidak ada yang bertanya mengapa sama pembelajaran IPS. Hanya 2. Ini satu soal Bapak Ibu ya. Kalau nggak yang ini ya. Nah, ini.
Kalau nggak yang ini ya. Cuman diganti-ganti aja itu. Ya. Tidak ada yang bertanya mengapa, hanya 2 dari 30 menjawab pertanyaan guru. Tidak bisa mengurai. Mengurai itu C berapa? C4. Apa, Bu? Menguraikan itu T5. Mengurai C4, Pak. C4. Keempat, Ya, keempat mengurai C4. mengurai. Dah. Kalau bisa nggak mengurai, nggak mampu menjawab pertanyaan guru, nggak mampu Belum mengurai bisa suatu masalah, berpikir. berarti siswanya ini tidak mampu berpikir kritis. Ya hot tadi kan higher order thinking skill. Hai. Mampu berpikir kritis. Ya, sudah jawabannya yang D. Ngapain Berarti lagi? jebakan juga yang poin 1 Pak, antara yang C rendahnya minat belajar. Iya, betul. Itu Jebakan dia. namanya ini kurang motivasi sama ini sama, Bapak Ibu. Ini kalau ada jawaban yang sama, maka salahkan aja ya. Tidak efektifnya sama yang E sama kan? Oh. Saya kasih tahu ya, Bapak Ibu ya. Kalau ada di apa nih? Ini rumus cepat lah. Ketika ada jawaban itu artinya mirip, maka jawaban itu salah, jangan dipilih. Iya. Ya. Jadi kalau jawab seperti ini, kita nggak usah penting-penting. Kurang motivasi belajar itu sama dengan artinya rendahnya minat belajar. Iya. Tidak efektif aktifnya tidak belajar ya sama aja artinya mirip-mirip. Maka jawaban ini nggak mungkin benar. Jawabannya pasti yang ini. Ya. Itu ya seperti itulah ya. Itu cara menjawab soal. Ketika ada jawaban yang mirip, maka itu jawabannya salah, jangan dipilih. Ya. Kenapa Pak gitu? Ya udahlah, nanti saya udah lama jadi tutor tuh seperti itulah ya. Namanya juga seperti itulah ya. Pilihan ganda tuh gampang, Mbak hanya membandingkan. Kalau uraian baru sulit, menjelaskan itu yang sulit. Mirip-mirip itu salah semua berarti Pak ya. Yang mirip itu pokoknya ada 2 jawaban di dalam 5 jawaban ini A, B, C, D, E. Ada yang mirip, maka itu jawabannya salah, nggak boleh Pak pilih. Iya. Untuk soal-soal seperti ini ya, tidak ada yang bertanya mengapa. Ya, nanti ada soal lagi yang tentang kepribadian nanti. Itu banyak soal-soal yang mirip Pak. Kepribadian sosial itu banyak jawaban yang mirip. Ya, nanti kita bahas itu. Tidak ada yang bertanya mengapa. Hanya 30 menjawab pertanyaan guru. Tapi kalau mau lebih enaknya ya ini. Tidak bisa menjawab pertanyaan guru. Tidak bisa mengurai, ini C4. Tidak bisa berpikir berarti kritis. Iya kan? Iya. Ya udah jawabannya udah jelas. D. Kalau langsung pakai konsep. Ya kan? Selesai. Yang kurang motivasi sama rendahnya minat. Ini hampir sama kan? Iya. Tidak efektif. Tidak menarik ya hampir sama juga. Jadi jawabannya D. Oke? Siap. Oke. Oke, Pak. Lanjut ya. Tadi udah nih ya. Nah, ini saya bilang soal-soal hot ya. Soal-soal hot. Nanti soal ini adalah yang masuk tentang KPK dan EPB Bapak Ibu. Ya. Kalau gitu Pak, emang iya nanti di itunya adalah faktor bilangan. Faktor bilangan. Kisi-kisinya di itu ada tuh, faktor bilangan. Menentukan yang mana soal yang hot. Tinggal Ibu pilih aja yang mana yang hot. Cara hot itu adalah soalnya lebih sulit ya. Yang susah ya. Yang susah gitu kan. Cobalah berapa saja faktor 27 itu gampang ya. Iya. Apakah 3 dan 7 faktor 24 itu saya bilang coba kita bandingkan dulu. A sama B yang mana lebih susah? B. Maka Ya, A B. pasti salah. Iya. Caranya gitu ya Bapak Ibu, jangan dipilih A lagi gitu. Cara berpikir itu seperti itu. Bandingkan dulu aja. A sama B, mana lebih susah? B. Maka A salah. Sebutkan 5 bilangan faktor dari 42. Mana lebih susah? B apa C? B lebih susah. Cari faktor 84. 84 sama 42 lebih payah 44, ya kan? Iya. Dicari dulu, baru tentukan, ya kan? 2 kali nyari kan? Iya. Yang B ini cari dulu, baru tentukan. Maka yang C salah, jangan dipilih lagi. Ya. Apakah 7 adalah faktor 42? B sama D mirip. 84 sama 42 lebih besar mana nilainya? 84 daripada 42, ya kan? Ya. Salah. Tinggal ini sama ini. Jelaskan apakah faktor bilangan ganjil selalu ganjil. Nah, itu berarti membuktikan. Iya. Pembuktian, Pak. Perlu pembuktian beberapa bilangan ganjil, ya kan? Dari 87 misalnya, dari 43, berarti 2 kali nyari ini. Iya. Atau 3 kali nyari, atau 4 kali nyari. Tidak sama. Ya, misalnya yang ganjil angkanya dari 42 nih ya, 27 misalnya. 27, 33, apalagi?
35. 35, ya. 45, 49, ya kan? Ya. Dibuktikanlah. Nah, ini pembuktian berarti bisa mencari. Nggak bisa, Bu. Soal UP pasti berubah, Bapak Ibu. Ya, jangan dianggap sama ya. Soal UP pasti berubah, tapi konsepnya sama. Ibu mencari soal mana yang hot. Ibu jangan berpikir-pikir soalnya itu sama ya. Itu adalah pernyataan yang sangat-sangat keliru ya. Keliru, nggak boleh berpikir soal UP sama. Nggak ada soal UP sama, soal UP pasti berbeda. Tapi cara menjawabnya sama. Sudah saya ajarin. Kalau jawab soal hot, bandingkan A sama B, mana yang lebih sulit? B. 8427 lebih sulit 84, dan habis itu 3 dan 7 diapain lagi? Diapain lagi? Salah lah ini. Sebutkan 5 faktor bilangan 42. 42 sama 84 lebih besar 84. Iya. Dan itu salah juga lah ini. Apakah 7 faktor dari 42? Ini apakah 3 dan 7? Apakah sama kan, mirip-mirip kan, Bu? Iya. Tapi lebih sulit lah yang 3 dan 7, dua angka ketimbang yang 1 angka, ya kan? Iya. Ya udah. Tinggal B sama E. Kalau E ini pembuktian. Jelaskan faktor bilangan ganjil selalu ganjil. Berarti membuktikan dari angka yang ganjil dari angka 2 angka misalnya. 21, 23, 27, 25, 31. Buktikan semua nih, bener nggak ganjil? Ah, itu namanya 5 kali nyari, 6 kali nyari. Iya. 2 kali nyari. Makanya tidak dimaksimalkan berapa itu ya Pak? Iya, gajinya, benar maksudnya, sekali. Pak. Ini minimal 2 kali nyari, ya kan? Yang ganjil. Iya. Berarti di sini lebih sulit. Ya, Iya Pak. jelas Pak. Jelas sekali. Maka yang lebih sulit adalah yang E. Maka nggak perlu yang B. Jawabannya. Sudah selesai. Bisa dipahamin? Kalau yang sama tadi Pak, apakah juga salah berarti ya? Ini B. Pak. Bapak, saya ulangin Bapak Ibu ya. Bapak tadi udah memperhatikan, saya ulangin pelan-pelan ini. Bapak tinggal bandingkan saja. Misalnya, apakah dengan apakah menurut Bapak yang lebih sulit mana? 42, 84, 3 dan 7 apa 7? 84 kan? Ya. Ini salah berarti. Paham Bapak? Baik. Sebutkan 5 faktor bilangan 42. 42 sama 84, mana yang lebih besar bilangannya? 84. Ya udah, ini salah juga kan, 3 dan 7. Berarti kan cari faktor 84 kan? Ya. Berapa saja faktor dari 27? Ya makin ringan lah soalnya. Salah juga. Tinggal yang B sama yang E. Yang E ini membuktikan dari bilangan ganjil. Bisa dari dua bilangan ganjil, bisa 3, bisa 5. Dari puluhan, ratusan, ya dibuktikan kan Mbak? Iya. Ya ini enggak ini dia apa namanya? Enggak dibatasin, susah terserah. Makanya lebih sulit yang E. Maka yang B pasti salah, sudah selesai. Jawabannya pasti yang E. Selesai. Dari bilangannya juga beda Pak itu Pak. Iya beda, betul sekali. Nampak beda dia. Yang E itu bilangannya lebih banyak dia. Banyak, benar sekali. Kita bingung kan? Ya. Dari puluhan sampai ratusan. Yang benar nggak? Benar nggak? Terus kita membuktikan kan? Sulit itu namanya E. Ya. Daripada Berpikir yang kritis ya. iya, kritis jawabannya. A itu 1, B itu 3 bilangan, C berapa ini? 2 bilangan. Iya, B 2 2 bilangan. Nah, dari bilangannya sudah kelihatan itu Pak. Ya, bisa dipahami Bapak Ibu ya. Ya. Insya Allah. Intinya kita berpikirnya bandingkan dulu soalnya, ya. Menurut kita yang mana lebih mudah? Yang mana lebih sulit? A sama B tadi saya bilang. A sama B lebih sulit yang B. Dengan penerapan kita yang lebih sulit lah. Angkanya 84, ini 27. Salah lah ini. 8442 angkanya ini sebutkan C1 juga ya itu kan gitu. Salah ini. Daripada 42, 84 ini. Apakah 7 sama 42 sama seperti yang B? Lebih sulit lah yang B 84 ketimbang 42. Jelaskan faktor bilangan ganjil selalu ganjil. Ini membuktikan. Membuktikan itu lebih sulit. Bilangan ganjil itu nggak terbatas. Puluhan, ratusan, terus dibuktikan ribuan. Sulit sangat ini. Nggak dibatasin. Bisa dibuktikan, bisa. Tapi kan ini harus lebih dari 2 angka. Maka ini yang benar. Jawabannya adalah yang E. Oke Bapak Ibu? Ya. Sama seperti ini. Soal ini juga gitu. Ibu bandingkan mana soal yang harus. Yang relevan dengan konsep di atas. Ini konsep apa Bu? Mencari apa ini? Faktor. Iya, terakhir jadi apa? KPK dan Faktorisasi. Iya, ini pemantauan ya. Faktorisasi kan? Ya. Faktorisasi bilangan. Ya. Faktorisasi. Ya. Oke.
Berarti dia masalah KPK dan FPB. FPB. KPK FPB. dan FPB. Ibu berpikir di sini, carilah soal yang lebih sulit. Kita bandingkan. Ada berapakah faktor prima penyusunan bilangan 24? Budi membagikan bantuan 96, 80, 84. Lebih sulit lah yang B. Iya. Ya kan? Ini belum tahu nyari KPK apa nyari FPB, ya kan? Ya. Kalau yang A jelas, faktor prima penyusunnya tinggal dicari. Hitunglah KPK dan FPB dari 3 dan 45. B sama C lebih jelas. Petunjuknya jelas. Ini lebih mudah ketemu. Sederhana. Ya. Ubala bilang ini sama seperti yang A. Iya, jelas. Ya. Manakah penyusun lebih banyak? Ini juga lebih mudah Iya. daripada yang B. Bilangannya diketahui. Bilangannya jelas itu Pak. Iya. Yang B ini kita nggak tahu ini KPK apa FPB. Berarti siswanya kritis, siswanya nalar. 96, 80, 64 ini mau dibagikan. Kalau pakai cara cepatnya, dibagikan kepada orang FPB. Iya kan? Ya, sama banyak. Iya, kalau dia ada hari-harinya, waktunya KPK. KPK. Itulah cara cepat mengajar siswa SD tadi. Soal cerita, kalau membagi-bagikan itu FPB carinya. Tapi Ya. kalau pakai waktu-waktu, hari, menit itu bertemu kembali, itu namanya KPK. KPK. Bisa dipahami Bapak Ibu? Iya, bisa. Iya. Jawabannya B. Kenapa? Ya lebih sulit. Udah itu aja. Oke? Oke. Oke, lanjut kita. Mungkin Pak Amir, kalau soal hot itu identik dengan soal yang panjang-panjang gitu Pak ya? Belum tentu, Pak. Ini Nalar kritis. nalar kritis, intinya nalar kritis. Benar, intinya nalar kritis. Tapi belum tentu ya. Belum tentu. Oke. Tapi biasanya ya seperti itu. Tapi biasanya belum tentu lah ya. Nah, ini juga nih ya. Ini antara D sama B nih saya. Nah, saya bikin dulu yang ini. Antara B sama D. Saya bikin dulu nih. Ini antara B sama D. Saya salah ini dulu. Kita sama-sama berpikir nih. Pernyataan nih masih ada yang tanya? Pas. Ini KPK FPB ya. Materinya adalah KPK PB. Pertanyaan yang berorientasi hot adalah kita jawab. Ada berapa faktor prima penyusun 88? Masih mudah ketimbang yang B. Yang B suruh nyari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Banyak ya. Banyak. Antara B sama D nih ya. Manakah 30 milik faktor prima penyusun lebih banyak? Ini sama seperti yang A. Tapi yang B sama yang C lebih payah yang B kan? Iya. Walau bilangan ini sama juga yang nomor A, tapi lebih payah yang B, banyak dia. Hitunglah KPK FPB dari yang 56. Ya. Jelas. Ya, saya B, jawabannya Pak. B sama D. B, Pak. Dia B. Ini lebih banyak kan? Lebih banyak dia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nyari semua ini. Iya. Sampai 8. Ini cuma 2 kan? Ya. Cuma dua. Bisa dipaham Bapak Ibu? Bisa, Pak. Oh, selesai ya? Selesai. Lanjut kita. Nonton ke anunya apa di YouTube materi. Jelas Bapak Ibu? Jelas. Oke. Jelas ya, Pak. Nah, lanjut. Jelas, Pak. Lanjut. Guru ketika membimbing siswa perlu berkolaborasi dengan teman sejawat. Nah, ini pribadi dan sosial masuk pula kemari. Persoalan siswa yang memerlukan penyelesaian secara kolaboratif. Berarti kolaboratif antara guru dengan apa kan gitu. Berkolaborasi dengan ahli psikologi ngapain? Bayar mahal lah. Ya Bapak Ibu ya. Nggak penting kan? Ini soal sosial ya, kepribadian sosial. Saya Ya, kasih kemari biar berkolaborasi. contohnya paham. Berkolaborasi dengan ahli, bayarnya mahal. Berkolaborasi dengan ahli komunikasi, bayarnya mahal. Berkolaborasi ahli manajemen, bayarnya mahal. Konseling udah dibayar pemerintah atau Gratis. komite. Bisa dipaham Bapak Ibu? Gratis saja. Gratis. Berkonsultasi dengan teman sejawat, biasanya BK. Gratis lagi. Masalah Guru siswa BK. itu konsultasinya wali kelas dengan BK. bimbingan konseling atau wakil kesiswaan. Oke? Siap. Sosial itu seperti itu, berhubungan langsung dengan wakil kesiswaan atau BK biasanya. Ini soal Teman sejawat juga ya, Pak. iya, teman sejawat. Itu biasanya soal-soal kepribadian Sosial. mampu berkolaborasi, berkomunikasi secara baik dengan teman sejawat dan guru-guru, kepala sekolah dan wakil-wakil. Oke, kita jawab ini. Pak Joni sedang merancang di kelas 2. Ini tadi udah. Mana tadi dia? Oh, ini.
Pembelajaran abad 21 menuntut banyak hal dari seorang guru. Seorang guru menguasai pedagogi agar mahir melakukan inovasi pengajaran, mampu mendesain, ya, mengikuti perkembangan kebijakan, kurikulum, mampu memanfaatkan media, dan menempatkan nilai-nilai pembentukan kepribadian dan akhlak. Pernyataan di atas yang paling tepat menggambarkan dari teks ya Bu ya, dari teks ya. Ingat dari teks. Berdasarkan teks. Bukan berdasarkan karakter ini ya. Berdasarkan teks. Sekali lagi berdasarkan teks. Ibu jangan lari-lari ya. Berdasarkan teks. Jawabannya Jadi, itu di teks. Melakukan di dalam inovasi teks. berarti inovatif kan? Iya, inovatif. Berarti jawabannya tinggal C sama D kan Bu? Iya. Salah. Jangan kemana-mana Bapak Ibu ya. Inovasi kata kuncinya. Mampu mendesain pembelajaran mengikuti perkembangan, adaptif. Jangan kemana-mana ya dulu ya. Berdasarkan teks. Soalnya seperti ini Bu ya. Berdasarkan teks. Nanti kalau ada Teks. kata-kata berkelompok, mampu berkolaborasi, berarti jawabannya berkolaborasi ya kan? Mampu diskusi dengan guru lain, jawabannya berkolaborasi. Satu soal nih Bu, berdasarkan teks. Ibu jangan kemana-mana, ingat berdasarkan teks. Ya. Iya, Nggak Teks, ada Bu. dibilang Teks, di sini Bu. tegas. Tegas tuh nggak ada di sini bahasanya. Ya nggak ada. Ya udah salah, ini kan tegas nih. Adanya Ya udah, mau nggak mau jawabannya C. Mau nggak mau kan gitu. Iya. adanya pembentukan kepribadian, akhlak. Berdasarkan karakter. teks. Teks ya. Jadi intinya soal itu ingat, itu bisa dibanding-bandingkan ya. Inovasi ya juga jelas jawabannya inovatif. Cuman yang ini sama yang ini. Jadi nggak perlu lagi yang lain ditanyakan. Oke Bu? Iya, Pak. Ya. Ya. Tegasnya ada sini. Iya, ada tegas. Tegasnya ada nggak di sini? Tidak. Ya ada. Itu jawabannya pasti yang C. Baru kita bahas. Adaptif. Adaptif itu bisa beradaptasi dengan teknologi. Jangan kalah sama siswa SD. CapCute. Ya. Ada CapCute konten. Kita udah kalah nggak? Udah kalah. Takut. Jauh. Anak SD sekarang pakai CapCute. Untuk TikTok. Kita makainya bingung. Ini kayak mana nih ya? Ini kayak mana? Iya. Ya, Pak. Itu artinya adaptasi dengan teknologi. Melek teknologi. Menetapkan nilai-nilai akhlak baik berarti gurunya harus berkarakter. Ya. Harus punya kompetensi kepribadian. Anak. Bisa dipahami Ibu? Pak. Oke. Berdasarkan teks. Iya, Gurunya berdasarkan kayak mikir teks. golek duit kok. Betul, Pak. Aman, Bu? Aman, Pak. Oke. Lanjut boleh? Boleh. Remote dulu. Oke. Pak Joni sedang merancang penyiaran di kelasnya. Jika dirumuskan menceritakan cara menjaga lingkungan, maka kegiatan yang memfasilitasi kegiatan kemampuan berkolaborasi. Tadi apa Bu kolaborasi, Bu? Kelompok. Sudah selesai. Nggak usah dipaning-paningkan lagi. Jawabannya udah nampak. Mantap, Pak. Mantap. Populasi kelompok. Kolaborasi. Kemampuan berkolaborasi siswa di kelasnya, kegiatan ngapain? Kelompok. Tadi saya bilang tadi satu soal ya, berkolaborasi ya. Ya, bisa dipahami Bapak Ibu? Siapa? Yang lain jangan lagi paham. Jawabannya kelompok kenapa? Kemampuan berkolaborasi. Kolaborasi. 4C. Di sini 4C ya. Collaboration di situ ada bahasanya. Berkelompok. Jadi berkolaborasi itu artinya berkelompok. Bahasanya Superman is dead ya. Paham Bu? Berpikir kritis. Tadi apa Bu? Berpikir kritis. Hot. Iya. Keempat. Penerapan pembelajarannya dilakukan pun pembelajaran agar siswa mengetahui karakter berpikir antara lain. Ya nampak dari sini ya, guru membuat soal pada level iya, C jawabannya. Karena kita mengetahui siswa itu mampu berpikir kritis dari alat instrumen. Iya kan? Dari mana kita bisa mengukur siswa ini dapat berpikir kritis? Dari instrumen. Alatnya. Namanya itu adalah alat atau instrumen, teknik penilaian atau alat penilaian.
Maka kita mau tahu mengukurnya itu pakai soalnya Soal. tingkat C5, Iya. C6 yang hot. Jadi kita paham di situ, kita nampak di situ siswanya bisa atau tidak dia berpikir tingkat Tinggi. Dari mana pemerintah tahu itu siswa kita itu tidak apa namanya? Semua siswa Indonesia itu ada namanya AKM, ya kan? Mengukur kemampuan siswa di sekolah itu namanya AKM, ya kan? Iya. Ketuntasan minimum. Sebentar lagi AKM, ya. Kenapa ada AKM? Karena sekolah itu diukur dari siswa menjawab soal yang bertipe hot. Mampu nggak berpikir tingkat tinggi? Literasi. Bisa dipahami, Bu? Literasi numerasi. Bisa. Dari refleksi pelajaran di kelas ini soalnya media. Saya masukkan lagi. Entah benar entah enggak jawabannya. Diperoleh hasil bahwa dalam pembelajaran materi makna proklamasi untuk mempertahankan kemerdekaan, mengembangkan kehidupan bangsa yang sejahtera, banyak kendala antara lain 78% nilai siswa di bawah KKM. Dia belajarnya adalah memaknai makna proklamasi kemerdekaan, mempertahankan kemerdekaan. Tapi siswanya 78% KKM-nya di bawah. Semua peserta didik diam menjelaskan materi karena gurunya menjelaskan materi. Biar siswanya aktif, biar siswanya bisa untuk memahami makna proklamasi. Pakai media apa, Bu? Ya film. Kalau saya film lah. Dokumenter. Film pendek, ya kan? Kasih perjuangan kemerdekaan RI ada kan, Bu, film pendek ya? Iya. Di YouTube ada dokumenter itu ada film pendek. Kasih kayak gitu, cuman film pendek tuh pasti paling lama kali cuma 20 menit lah. Karena film pendek, ya. 20 menit sampai 30 menit paling lama lah. Jam. Tapi mereka lebih cepat memaknainya, iya kan? Ya. Daripada kita kasih cerita, ngantuk. Bosan. Bosan. Apa ya Bapak ini katanya? Nggak jelas katanya. Apalagi jam-jam akhir. Ya, jam akhir. Kalau kasih media film, wah, seru, Bro. Perang. Jadi mereka itu ada suatu yang dipahami melihat film tadi. Paham Bapak Ibu? Ini pembelajaran sesuaikan dengan apa yang diminta, memahami makna proklamasi kemerdekaan. Nggak mungkin pakai media gambar. Main ini aja lah, bandingin ya. Media gambar, media film mana lebih enak? Film. Nah, selesai jawabannya kan? Ya, audio itu pakai pendengaran, ngapain? Cetak sama gambar sama nggak, Bu? Sama. Medsos lebih kacau, bisa hoak. Iya. Bisa dipahami, Bu? Pak. Jelas, Pak. Jelas sekali ya. Dibandingkan aja jawabannya, biar nggak pusing. Saya masukkan lagi nih. Indikator perilaku pakai alat. Perilaku. Alatnya. Observasi. Lembar ya. Lembar. Oh iya. Alat itu pakai kata lembar. Jangan sampai lupa lagi, Bu. Ini soalnya pasti menjebak. Ini pengamatan perilaku namanya observasi. Oh iya Pak. Kemarin. Lembar. Alat pakai lembar. Alat pakai lembar. Pengamatan perilaku itu observasi. Teknik. Ini namanya teknik. Teknik sikap. Yang B juga wawancara namanya teknik sikap. Portofolio itu namanya teknik keterampilan. Tes itu namanya Pengetahuan. Pengetahuan. Ini soal UP tahun 2021 akhir nih. Teknik keterampilan. Yang cuman alat adalah lembar. Alat penilaian sikap. Alat penilaian sikap. Kadang-kadang guru ini lupa nanti. Nggak dibacanya itu. Indikator perilakunya alat. Diminta alat, dijawab teknik. Ini kacau. Dipahami benar-benar tuh. Pakai kata apa, Pak? Kalau sikap pakai kata lembar. Teknik sikap pakai kata lembar. Teknik pengetahuan pakai soal. Teknik keterampilan pakai rubrik, ya kan? Ya. Jadi pahami, Bu? Pak, ini tanya sebentar, Pak. Ya, silakan, Bu. Alat evaluasi dengan alat atau instrumen itu sama apa enggak, Pak? Oke, saya ulang. Aduh. Sama. Bentar ya, Bu ya. Alat evaluasi itu, Bu, artinya di situ alat evaluasi itu adalah di dalamnya ada teknik dan
Alat, instrumen. Di dalamnya, Alat evaluasi masuk teknik penilaian, Pak. iya, enggak, di dalamnya ada Kon- teknik, ada instrumen. Tapi Oke. jawabannya lebih enak, lah, misalnya nggak ada jawaban itu, Bu. Saya ulangin ya. Alat Ya. evaluasi, alat penilaian, evaluasi dalamnya ada teknik, ada instrumen. Tapi diminta alat evaluasi, Ibu cari aja yang instrumen. Ngerti, Bu? Oh, iya iya Pak. Nah, Iya. karena di kata kuncinya alat situ, oke? Nggih, nggih. Nih, paham, Bu? Paham, Pak. Paham. Alat evaluasi kita samakan dengan alat penilaian biar cepat ya. PCT itulah Bu, PCT. Nah, ini nanti yang Ibu keluar nih. PCTG. Nanti Bu ya, jawaban nanti Bu. Ika. Kalau ada jawaban role playing ya Bu ya. Ya, ini saya ulangin ini kita masuk ini ke ini belum PCT ini nanti kita masuk lagi ke model pelajaran ya. Nanti Bu, ini cara cepet ya. Ya. Mau kasih cara cepet kan? Ya. Ya. Kalau ada nanti Ibu ketemu soal, catat nih ya. Ada jawaban 4 ini, ada jawabannya di antara 4 ini. Panjang soalnya Bu, panjang betul. Ya. Ya. Jawabannya ada di 4 ini, antara 4 ini, Pak, nggak mungkin 4-4-nya Bu ya. Nggak mungkin 4-4-nya ya. Ya, nggak mungkin 2-2, nggak mungkin. Satu-satu diambil dia. Ambil jawabannya role playing, ambil jawab ini 2022 Oktober, 2022 Desember. Ini Oktober, Desember. Ya, yang ini belum nih, belum masuk nih. Role playing juga di 2021 juga masuk role playing. Jadi kalau ada jawaban di role playing, Ibu langsung pilih aja tuh. Soal panjang-panjang, jawaban dari role playing, maka itu pilih, ya. Soal panjang-panjang ada menerka-nerka isi dompet, menerka-nerka isi kotak, itu Ibu pilih ya. Ih, Bapak nih kok suka-suka hati. Iya, capek saya udah ngajari ini. Udah terus saya analis soal ini. Ih, kok gampang kali soalnya, panjang-panjang soalnya jawabannya ke situ. Pak, seumpama di pilihan itu ada 2. Nggak boleh Bu, nggak mungkin. Ya, saya ulangi nggak mungkin. Ya. Udah saya 3 soal ini Bu, saya analisis. Nggak ada 4 jawaban ini ya, 2 jawaban ini muncul bersamaan. Ya. Dia pasti 1 jawaban. Bisa dipahami Bu? Ya, Pak. Nggak mungkin 2 jawaban dimunculkan di soal ini. Ibu hafalnya adalah contoh PCT game ini. Menerka isi dompet itu menerka-nerka berarti isi dompet boleh, menerka isi permainan boleh, ya. Role playing, ya. 2 ini sudah masuk Bu. Jawabannya role playing sama menerka. Menerka kotak dia tuh. Panjang soalnya itu 2022. Besok saya kasih soalnya kan. Hari atau lah di model pelajaran saya masukkan lagi soalnya. Ya. Jadi jawaban antara 2 itu Bu ya. Antara 2. Antara 4 ini. Nggak mungkin 4-4-nya masuk. Nggak, pasti salah satu masuk. Oke, Bu? Iya, Pak. Sudah, Ibu hafal yang 4 ini. Paling hafal mana, Pak? Ini. 1 dan 4. Rolling Dompet. menerka isi. Ya, menerka isi kotak. Itu namanya udahlah tuh ya. Nih, Bapak ini kok suka-suka hati. Udah, gitu aja. Biar cepet. Nah, 3 soal saya analisis soalnya gitu aja. Nggak kemana-mana. Oke, Bu? Ya, Role playing Pak. sudah 2 kali masuk UP. Ya 2001 3 kali udah masuk UP nih role playing ini. Di pretest udah berapa banyak lah. Menerka isi dompet baru kemarin akhir Desember. Tapi bukan menerka isi dompet. Misteri dari kotak, menerka misteri dari kotak dia. Paham Bu? Iya, Pak. Contoh soalnya, Nanti- Pak. Contoh soalnya. Iya, soalnya nanti. Soal nanti saya masukkan di model pelajaran ya Bapak Ibu ya. Saya lupa Iya. banget soalnya. Saya lupa nyari soalnya. Oke? Intinya paham itu konsepnya ya. Iya. Saya ingat ada role playing memang. Iya, intinya paham itu konsepnya. Ada nggak soal sini? Ntar Bapak Ibu. Iya. Saya juga ini kadang-kadang soalnya saya lupa ya. Di mana? Tapi Nanti lah, visinya itu ikut juga ya. Visinya nanti itu saya pasti kasih masuk ya, saya kasih nanti Bu ya. Ah, soalnya nggak ada pula, bukan di sini. Nah, nanti saya kasih Bapak Ibu ya. Iya, Ya. Pak. Ya, di model pelajaran ya. Kita masukkan di model pembelajar. Intinya udah paham Bapak Ibu ya? Tentang yang ini ya. Insya Allah, Pak. Ya, intinya udah paham tentang yang ini. Ya. Nanti PCT ini yang model ini kita masukkan di model pelajaran. Makanya model pelajaran itu saya bikin dulu belum selesai. Karena ada soal-soal yang belum masuk seperti ini. Soalnya saya cari soalnya itu yang kemarin contohnya itu belum dapat pula. Karena banyak kali modul ya. Nah ini Bu, model PPK, PCT konsiderasi aksi sosial ya. Soalnya ngapain ini? Konsiderasi. Mengidentifikasi kewajiban hak seorang guru mahasiswa untuk menemukan dan memilih nilai. Sekali lagi, nggak mungkin PPK ini jawabannya masuk 3-3. Jarang Bu ya. Jarang sekali ya.
PCT. Memilih itu adalah value clarification technique. Clarification artinya klarifikasi. Klarifikasi artinya memilih. Value nilai. PCT. Memilih nilai namanya PCT. Konsiderasi, empati, muncul rasa empati. Aksi sosial, konsiderasi ini memahami, muncul rasa empati. Aksi sosial langsung terjun ke lapangan. Oh iya. Pahami artinya, Bu. PCT itu masih memilih nilai. Konsiderasi, Pak. saya ulangin. PCT itu masih memilih nilai, menganalisis. Konsiderasi, muncul rasa, memahami, empatinya muncul. Simpati, empatinya muncul. Aksi sosial, langsung terjun ke lapangan. Aksi. Paham, Bu? Iya, Pak. Catat, Bu ya. PCT itu masih memilih dia. Ini kalau konsiderasi, memahami. Ya, memahami, masih memahami. Ya. Aksi sosial, Pak. Tadi apa? Langsung terjun ke lapangan. Oke. Bisa dipahami? Oke, Pak. Bentar, Pak. Catat. Ulangi Pak. PCT adalah memilih menganalisis nilai. Ya, PCT itu Bu, biar Bapak ya, Bapak jangan marah-marah, biar saya aja ya. Soalnya nggak apa-apa, biasa itu, Bu. Namanya juga manusia kadang-kadang keceplosan. Biasa. Ya, saya mood, pasti saya mood. Ya, saya mohon maaf ya, Bu, yang tadi ya saya mood dulu. Memilih nilai, menganalisis nilai itu adalah PCT, Pak Ibu. Catat aja ya. Memilih menganalisis nilai, udah itu namanya PCT. Konsiderasi, memahami. Nanti muncul yang namanya rasa simpati dan empati. Muncul dia rasa simpati dan empati. Ih, kasihan ya. Ih, kasihan kali ya itu orang tua tuh panti jompo. Yuk kita bantu yuk. Langsung terjun ke lapangan, aksi sosial. Bantu-bantu gempa, itu aksi sosial. Memilih nilainya, itu namanya PCT. Memahami, merasakan hal yang sama, atau memahami kesedihan, muncul simpati, empati, namanya PCT, itu namanya konsiderasi. Paham Bapak Ibu? Ya. Aksi sosial, terjun ke lapangan. Aman? Aman. Oke. Memilih nilai, langsung PCT ya? Ya. Nggak ada lagi jawabannya, kan gitu. Nggak mungkin yang ini bukan PPK, bukan PPK, bukan PPK, bukan PPK. Jadi ini lebih gampang dijawab. Kalau ada PPK, jawabannya pasti PCT, konsiderasi sosial. Dan jarang sekali jawabannya ketiga muncul. Paham, Bu? Ya, Pak. Lebih cepat, lebih bagus memahami. Ya. Kenapa, Pak? Udah. Kalau PPK itu jawabannya PCT, konsiderasi sosial. Dan jarang sekali ketiga ini masuk bersamaan. Paham, Bapak Ibu? Ya, Pak. Ya. Memilih nilai udah jelas PCT. Memahami muncul rasa empati, simpati, konsiderasi. Langsung terjun ke lapangan namanya aksi sosial. Sosial. Bisa dipahami, Bu? Iya, Pak. Siap. Soal UP ini muncul 3-3. Nah, ini jarang-jarang ya, jarang-jarang. Ini pasti salah. Ini pasti salah, kan? Ya, Ibu jangan jawab lagi yang A sama C. Kenapa, Pak? Udah nggak usah dibahas. Gitu. Karena ini PPK kan? Ya. Ya. Memilih nilai. Udah jelas lah memilih. Nilai. Teknik klarifikasi. Pak, tadi PCT, Pak, itu bahasa Inggris. Inggrisnya. Value clarification. Dibalik dia. Verifikasi nilai. Bisa dipahami, Bu? Iya. PCT itu artinya adalah teknik klarifikasi nilai. Bahasa Indonesianya, bahasa Inggrisnya value clarification teknik. Podo mawon. Kami mawon. Suruh menerjemahkan aja itu. Samo sajo. Samo sajo kok. Ayo. Jawabannya pasti B karena memilih. Ada proses Pak, konsiderasinya mana, Pak? Memahami, muncul rasa simpati, empati. Kasihan gitu. Kasihan melihat orang terkena gempa itu. Nah, itu kasihan, rasa kasihan yang muncul konsiderasi. Yuk kita bantu yuk. Dengan cara uang-uang ditabungkan atau uang itu dengan cara menyumbang. Itu namanya aksi sosial. Paham, Bu? Iya, Pak. Langsung terjun ke aksi namanya aksi sosial. Konsideransi. Melatih siswa memilih nilai. Apa, Pak? Memilih value clarification. Oke, saya ulangi.
Konsiderasi apa, Pak? Ibu munculkan rasa simpati dan empati anak. Ketika itu muncul, ketika dia rasa kasihan yang muncul, misalnya gempa, yang pertama gempa ya, gempa bumi. Gempa bumi itu kita memilih nilai yang mana, kita bantu dengan apa ini, ingat ya kan? Kita bantu dengan doa, apa dengan bantu sumbangan, itu milih nilai. Kita kasih, kalau anak itu muncul, ih kasihan ya Bu, kalau gempa itu kan hilang Bu, orang tuanya meninggal, pakaiannya hilang. Nah, muncul rasa-rasa kasihan seperti itu, simpati, empati yang dapat dipahaminya, ya, memahami rasa itu dia, rasanya muncul, rasa kasihannya muncul, itu namanya konsiderasi. Paham Bu? Paham Pak Ibu? Paham. Kalau aksi itu kegiatan melakukan aksi. Yuk kita sumbangan duit. Duit itu disumbangkan, baju itu disumbangkan. Itu aksi enggak? Ya. Udah selesai, udah paham lah itu. Nyata. Konsiderasi ulang Pak, ulang. Konsiderasi itu pahami, memahami apa yang dirasakan oleh orang yang tertimpa musibah. Muncul rasa kasihan, empati, simpati. Misalnya tadi apa? Kasihan ya Bu Guru, mereka kena gempa, orang tuanya meninggal. Itu rasa namanya. Paham? Empati ya. Ngerti Bapak Ibu? Ya. Tapi jarang muncul yang ini. Ini jarang muncul. Yang muncul itu ini sama ini, aksi sosial. Aksi itu langsung menyumbang. Jigsaw, kan dah saya bilang. Ibu nggak usah pahami jigsaw. Teknik PPK itu ada 3. Kita ini selalu memahami apa yang nggak perlu dipahamin. Ya. Itu saya malas. PPK itu ada 3. PPK itu ada 3. Jigsaw itu ibu nggak perlu hafal. Itu perlu hafalnya di model pembelajaran. Nggak perlu sekarang yang pahami. Model PPK ada 3. Sudah selesai. Ibu pahami jigsaw untuk apa di PPK? Iya. Ya, Pak. Nggak perlu. Sabar, Pak. Ya, bukan gitu. Saya ini langsung main cepat. Saya langsung ke poinnya biar supaya ibu itu menjawab soal UP itu fokus ke soal yang diminta. Ya. Jigsaw nanti kapan Bu? Yang tadi jigsaw nanti di model pembelajaran karena model itu 3 soal. Kadang-kadang masuknya itu aneh-aneh Bu ya. Ada yang masuknya example non example. Ya emang nggak nyambung memang. Ya. Mau nggak mau itu lebih sulit soal model ketimbang soal yang lain. Karena itu lebih sulit. Memahami model itu banyak. Tapi kata kuncinya paham itu di soalnya rupanya. Udah saya pahami di soalnya. Semuanya di soalnya. Ya, jadi hubungan ke soal. Sekali lagi Bapak Ibu, kalau PPK jangan jawaban yang lain. Oke? PCT, konsiderasi, aksi sosial. Maka yang ini salahkan. Ih, Bapak ini kok suka-suka hati aja. Ya udah nih kalau nggak mau jawab yang ini pasti salah. Pasti salah. Salah. Nggak perlu ya. Ya. Intinya apa? Ada PPK, cari PCT, konsiderasi, aksi sosial. Pak, yang ini nggak ada Pak. Alhamdulillah, lebih cepat, lebih baik. Iya. Ya, betul. Yang ini Yang juga. banyak keluar apa Pak Mir? Apa Bu? Yang banyak keluar PCT. Iya, PCT. PPK, PCT kata Pak Amir, masih ingat tuh. Nilai aksi sosial, konsiderasi. Nggak ada. Alhamdulillah. Main aman. Main aman, main cepat. Pasti benar memilih nilai. Namanya PCT. Artinya ini value clarification. Clarification itu memilih. Klarifikasi nilai. Bisa dipahami, Bu? Ya. Pak, soal yang UP ini Pak adanya Pak. Iya, ini kita pahami dulu. Intinya 3. Ini salah, ini salah. Jangan dipahami ketika nggak masuk PPK. PPK ya. Kalau model boleh dipahamin. Kalau PPK jangan Bu. Jangan dipahami. Nggak penting. Ya. Kenapa? Nanti Ibu kemana-mana pikiran. Oke? Jigsaw nanti di model. Oke? PPK jawaban cuma 3. Iya kan? Pak, kalau 3 ini gimana? Soalnya baca Bro. Memilih model. Ya. Memilih model. Udah memilih PCT. Clarification teknik. Jawabannya adalah yang B. Salahin aja langsung. Apa kepanjangan PPK itu Pak Mir? Karakter. Pendidikan karakter. Pendidikan karakter. Religius, integritas itu. Paham Bu? Ya. Konsiderasi tadi apa? Adalah memahami, empati, simpati muncul, rasa kasihan, ibanya muncul. Aksi itu nyumbang duit, nyumbang pakaian, itu namanya aksi. Datang langsung ke
gempa, ke anti jompo, itu namanya aksi. Paham Bapak Ibu? Paham, Pak. Udah. Oke, itu udah kemarin. Tinggal sedikit lagi. Udah, nggak usah lanjut dulu ya. Iya, Setengah Pak. 10 istirahat. Saya juga. Iya, Pak. Betul. Nanti mau Besok kita Sudah lanjut ke dapat, ini ya. Ya, bisa ke model sama ke ini. Rencana tindak lanjut Bu ya besok ya. Rencana tindak lanjut. Kita sambung, Bang. lanjut, Pak. Lagi semangat ya Pak Ferry. Iya, ya. Besok Bu ya. Jangan sekarang. Iya, Ini Pak. dulu, nanti Iya, sakit Pak. ya. Iya. Pak. Sudah mau jam Thank you 11, dulu Pak. ya. Thank you. Sehat Thank selalu, you, Pak. Pak. Thank you. Kasih Pak. baik. Ya, saya maaf Bu ya. Besok Makasih, lanjut. Pak. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.